Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-Syaikh Asy-Sya'rani fi Minanhi. Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitab Minanul Kubronya, beliau berkata, Sami'tu Sayyidi Aliyan Al-Khawas rahimahullahu ta'ala yaqulu la yakfi fi mahabbati ashabi Rasulillahi an tuhibbahum al-mahabbatal atiyata. Saya mendengarkan guru saya Syekh Ali Al-Khawas rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, tidak cukup atau tidak cukup dalam mencintai para sahabatnya Rasulullah bentuk cinta atau mencintai yang sekadarnya saja. Innamal wajibu alaina anna law kunna nu'adzabu min jihatihim bimahabbatina lahum la narji'u an mahabbatihim kama la narji'u an imanina bitta'dhibi kama waqa'a li Bilalin wa Suhaibin wa Ammarin. Akan tetapi yang wajib bagi kita dalam mencintai para sahabat adalah andaikan kita disiksa karena rasa cinta kita kepada para sahabat, maka niscaya kita tidak akan menarik kembali atau menghilangkan rasa cinta kita kepada para sahabat, sehingga kekuatan mahabbahnya itu sampai kuat, karena meskipun disiksa tidak kehilangan rasa mahabbah. Seperti halnya kita tidak menarik iman kita, tidak menghilangkan iman kita dikarenakan adanya siksaan, seperti yang terjadi kepada sahabat Bilal, sahabat Suhaib, dan sahabat Ammar bin Yasir. Wa kama waqa'a lil imani Ahmad bin Hanbal. Wa kama waqa'a lil imani Ahmad ibni Hanbal fi mas'alati khalqil Quran, sebagaimana kasus yang terjadi terhadap Imam Ahmad bin Hanbal terkait menyatakan kemakhlukan Al-Quran. Beliau dipaksa menyatakan kemakhlukan Al-Quran namun tidak mau. Faman la yahtamilu fi hubbis sahabati, halaman 26. Faman la yahtamilu fi hubbis sahabati mislama hamala haula'i famahabbatuhu madhfulati. Barang siapa yang tidak mampu menanggung beratnya cinta kepada para sahabat, seperti halnya beratnya siksaan yang dirasakan oleh Imam Ahmad maupun sahabat-sahabat yang telah disebutkan, maka cintanya itu dimasuki. Summa qala fata'amal ya akhi, kemudian beliau berkata, maka berangan-anganlah wahai saudaraku pada dirimu sendiri.
Farubbama takunu mahabbatuha majaziyatun la haqiqata litujna thamratuha lauma yaumal qiyamah. Bisa jadi cintamu itu hanya cinta yang semu atau cinta majaz, bukan cinta yang asli yang bisa dipetik buahnya kelak di hari kiamat. Qala asy-syaikhu Asy'arani fi minanihi aidun. Al-Imam Asy'arani dalam kitab Minanul Kubra beliau berkata, wa mimma an'amallahu bihi 'alayya ru'yati awlada ashabi Rasulillahi bila ainil lati kuntu arabiya walidahum lau atruktu. Di antara anugerah Allah terhadapku, ini Imam Sya'rani, bahwa aku melihat para putra-putra sahabat Rasulullah dengan mata yang aku gunakan untuk melihat orang tua mereka andaikan aku menemuinya. Hatta ka'anni bihamdillahi ta'ala sahibtu jami'a ashabi Rasulillah fi tafawuti maratibihim allati dhaharat min Rasulillahi. Bahkan seakan-akan aku dengan segala puji bagi Allah menemani atau membersamai seluruh sahabatnya Rasulullah dalam berbagai derajatnya yang tampak dari Rasulullah. Tunama yaqa'u fi nufusina nahnu minat ta'limi. Bukan hal-hal yang muncul dalam hati kita dari bentuk ketakziman. Farubbama adkhala alaina al-asabiyatu fi mahabbatina. Karena praktek yang demikian terkadang menjadikan fanatisme atau menyebabkan fanatisme terhadap mencintai para sahabat. Bikhilafi man kana mahabbatu lissahabati taba'an lima balaghu an Rasulillahi. Beda halnya jika karena memang cintanya seseorang terhadap sahabat itu karena mengikuti hal-hal yang disampaikan dari Rasulullah, fa innahu yakunu saliman minal asabiyati fi uqtiyati. Karena praktek cinta yang demikian, karena memandang mereka membawa risalahnya Nabi, itu akan menyelamatkan dari fanatisme dalam kasus mencintai para sahabat. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudaya, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala sami'tu sayyidi aliyan al-khawas rahimahullah ta'ala yaqul. Maka menukil Imam Syablanji dari qaulnya Imam Sya'rani, qala Sya'rani fi minani, di mana Imam Sya'rani menerangkan di dalam kitabnya Lataiful Minan wal Akhlaq fi bayani wujudi tahaddus bi ni'matillah 'alal fitrah, atau kadang disebut Minanul Kubra, tulis Syekh Abil Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali Al-Ansari Asy-Syafi'i Al-Misri. Terkadang disebut Imam Sya'rani, terkadang juga disebut Imam Sya'rawi.
Jadi bukan Sya'rawi yang menyusun tafsir Sya'rawi yang baru wafat kemarin di Mesir. Nah, Imam Sya'rani ini salah seorang Syekhul Azhar, guru besar Universitas Al-Azhar di zamannya. Nah, itu memiliki guru yang namanya Sayyidi Ali Al-Khawas. Sayyidi Ali Al-Khawas adalah pengikut daripada Thariqah Madbuliyah. Guru mursyidnya adalah Syekh Ibrahim Al-Madbuli. Kalau kita pernah ngaji kitab Minah Husaniyah, nah itu rekaman keilmuan Syekh Ali Al-Khawas yang dia dapat dari gurunya. Dan alhamdulillah kedua ulama tersebut ya juga guru kita, karena saya pernah membaca Minah Husaniyah di hadapan Sayyidil Walid Habib Lutfi. Habib Lutfi mengaji kepada Hadratus Syekh Al-Alamah Mbah Kiai Muhammad As'ad Abdul Malik. Mbah Malik memperoleh riwayatnya dari Habib Abu Bakar Attas Al-Habsyi di Makkah, karena Mbah Malik hidup lama di Mekah. Yang mengambil dari Sayyid Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang mengambil dari Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, yang mengambil dari Habib Hasan bin Soleh Al-Bahr Al-Jufri, yang mengambil dari Habib Omar bin Saqaf As-Safi As-Saqaf, yang mengambil dari Habib Hasan bin Ali Al-Jufri, yang mengambil dari Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yang mengambil dari Syekh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibul Ratibil Haddad, yang mengambil ilmu dan thariqahnya kepada Syekh Sofiyuddin Ahmad bin Muhammad Al-Qusasi di negeri Madinah. Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Qusasi mengambil dari ayahnya Al-Allamah Syekh Muhammad Al-Qusasi dari Syekh Ali bin Hisamuddin Al-Mutqi Al-Qurashi Al-Hindi, atau masyhur dengan Imam Al-Mutqil Hindi, yang mengambil ilmu dari Al-Allamah Al-Qutub Al-Imam Al-Arif Billah Asy-Syaikh Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani. Imam Sya'rani berguru kepada banyak ulama Al-Azhar, tapi yang paling membekas adalah ulama yang kontroversial ini, yaitu Syekh Ali Al-Khawas, di mana Syekh Ali Al-Khawas guru secara zahirnya adalah Syekh Ibrahim Al-Madbuli, tapi guru secara rohaniyahnya yaitu ilmu laduni langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masyhur wa kana radhiyallahu anhu ummiyan, bahwa Syekh Ali Al-Khawas ini orang yang tidak membaca, tidak menulis. Jadi kalau ngaji dengar gini langsung hafal. Nah, sampean sudah dengar nggak hafal, pulang lupa. Itu bedanya. Layak tubuh layak ro'u, dalam riwayat beliau tidak menulis juga tidak membaca kitab langsung. Wa kana radhiyallahu an yatakallamu an ma'anil Qur'anil azim was sunnah al musyarrafah kalaman nafisan tahayyara fihi ulama wa kana mahallu kashfihi law al mahfuz. Maka beliau menjelaskan makna-makna yang tersembunyi dari Al-Quran maupun hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penjelasan yang begitu indah, kalaman nafisan tahayyara fihi ulama, yang membuat bingung para ulama, heran para ulama. Wa kana mahallu kashfihi al-lauhul mahfuz, karena beliau mengambil keterangannya langsung dari Lauhil Mahfuz. Antum sahabat bisa baca kitab Lauhil Mahfuz enggak? Masya Abdul Qadir, wa inna nuru aini fi Lauhil Mahfuz muqim, dan pandangan mataku mampu membaca Lauhil Mahfuz. Kalau kita kitab yang tampak aja baca kadang pusing, apalagi yang tidak tampak. Ini
Sayyidi Ali Al-Khawas. Terkenal dia ini suka membersihkan masjid, kadang suka mengepel masjid, suka pekerjaan-pekerjaan yang hina, sehingga kadang beliau dianggap orang yang bodoh, dianggap dia orang yang tidak memiliki ilmu apa-apa, sehingga Imam Sya'rani dalam kemegahan ilmunya, setiap beliau berjalan melewati sang orang tua yang dianggap bodoh ini, beliau selalu hatinya bergetar, karena kalau ngomong langsung sudah Syekh Ali Al-Khawas ini banyak diakui orang Mesir bahwa dia wali. Tapi biasa, bahayanya orang pintar itu sulit mengakui orang lain. Orang kalau sudah alim itu bahayanya. Dulu saya belum dipanggil kiai, kalau ada kiai lewat saya ingin sungkem. Kalau ada kiai lewat saya ingin hormat. Sekarang saya dipanggil kiai, lihat kiai saya suudzon. Ini kiai model apa sih ini? Jangan-jangan ini bukan kiai, ini contoh. Padahal dulu ketika belum jadi kiai, orang yang memakai sorban, orang yang memakai gamis, kita anggap orang alim ini jangan-jangan. Sama seperti Imam Sya'rani, setiap dia lewat di depan Syekh Ali Al-Khawas selalu berucap dalam hati, la ja'alallahu waliyan jahila. Allah tidak akan menjadikan walinya dari golongan orang bodoh. Terus, tapi dalam hati, karena kalau langsung akan menjadi masalah. Nah, di suatu saat ketika Allah hendak menunjukkan karomahnya Syekh Ali Al-Khawas, Syekh Ali Al-Khawas menjawab, ja'alallahu lahu 'allama. Jika Allah hendak menjadikan orang bodoh itu wali, maka Allah akan memberinya ilmu. Jadi memang tidak ada maja'alallahu waliyan minal jahilin. Allah tidak akan menjadikan wali dari golongan orang bodoh. Maka jika orang hendak diangkat menjadi wali, maka yang pertama ia cari adalah guru. Seperti Syekh Malik bin Dinar, begitu tobat dari suka mabuk, suka minum, apa langkah pertamanya? Mencari guru kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Fudail bin Iyad, ketika beliau bekas perampok ingin berguru, dia mencari guru, bukan tiba-tiba ingin bertapa atau ingin ibadah, dia nggak tahu syarat rukunnya ibadah. Makanya kalau ciri-ciri orang yang taubatnya benar, maka hatinya digetarkan untuk mencari ilmu, bukan beribadah. Itu cara mendeteksi tobat saya ini sudah benar apa belum. Salah satu cirinya hatinya digetarkan untuk mencari ilmu. Tapi kalau kita ingin tobat, tiba-tiba getarannya, saya ingin tobat dari beli togel, nanti malam saya mau sholat tahajud, itu banyak bisikan setannya daripada insting atau daripada ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti setannya akan menjerumuskan dengan rayuan-rayuan yang yuwaswisu fi sudurinas. Maka ciri yang orang tobatnya benar, kalau dalam film saja Sunan Kalijogo ketika tobat yang dicari guru apa ibadah, ya dia mencari Sunan Bonang. Maka ciri tobat yang benar itu hatinya bergetar, saya ingin cari guru mursyid yang membimbing ke jalan saya. Guru mursyid itu hanya pembuka saja, kayak tadi Syekh Ali Al-Khawas, guru utama secara manusianya Syekh Ibrahim Al-Madbuli, tapi begitu nanti sudah futuh kebuka, ya langsung kayak Rasulullah berguru kepada malaikat Jibril. Tapi setelah sampai di langit yang ketujuh, Jibril masih membimbing apa enggak? Ya dilepas sendiri. Beliau menerima sholat langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh bahwa walaupun ilmunya langsung dari Allah, tetap membutuhkan sosok sebagai guru untuk sanad. Syekh Ibrahim Al-Madbuli juga punya guru yang terus bersambung kepada Rasulullah. Imam Abil Hasan Asyadzili walaupun berguru langsung kepada Rasulullah secara ruhani, dia punya guru Syekh Waktihi, jadi guru yang
di zamannya ini dalam tanda kutip tidak perlu alim betul, tidak perlu hebat betul, karena nanti kalau murid sudah sampai langsung, tapi entah sampainya kapan kan kita nggak tahu. Nah itu tiba-tiba Syekh Ali Al-Khawas menjawab, ja'alallahu lahu allama. Kalau Allah berkehendak menjadikan orang bodoh itu wali, maka Allah memberi ilmu kepada orang tersebut. Maka Imam Asy'arani atau bisa dipanggil Imam Sya'rawi, kemudian pikirannya baru terbuka, wah ke wali temenan gitu. Wong kretek seperti itu, setiap saya lewat saya selalu nyinyir kepada Syekh Ali Al-Khawas, tidak ada yang tahu. Akhirnya mulailah Imam Asy'arani mendekat kepada Syekh Ali Al-Khawas, padahal beliau seorang yang ummi. Nah ini kadang Allah melahirkan ulama-ulama seperti ini untuk membuktikan satu kekuasaan Allah. Yang kedua, untuk dalam tanda kutip menekan orang-orang yang suka membaca kitab agar tidak sombong. Maju kitab pitung lemari, nanti temunya dengan orang yang model seperti itu, ya kitab 7 lemari sudah tidak laku. Kitab 7 lemari bisa runtuh dalam 1 detik. Seperti ketika Imam Sya'rani ingin berguru kepada Syekh Ali Al-Khawas, bagaimana caramu mengerti hal-hal yang tidak tampak seperti isi hati orang misalnya. Tiba-tiba Imam Ali Al-Khawas mengatakan, kitabmu yang kamu pelajari bertahun-tahun di Al-Azhar bawa ke sini semua. Nanti akan aku ajarkan ilmu ahwalul qulub atau ilmu tentang tingkah keadaan hati. Maka kitabnya dibawa pakai pedati, lalu disiram minyak tanah, dibakar oleh Imam Ali Al-Khawas. Coba jenengan jadi Syekh Sya'rani bagaimana? Lalu dia merasa hina, merasa bodoh. Wah, kitabku sudah tidak ada ini. Ini contoh ulama-ulama zaman dahulu. Syekh Ali bin Abdullah Baros mengaji kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas hanya kitab Bidayatul Hidayah sampai Amma Ba'du. Tapi ketika Syekh berhalangan, Syekhnya tinggal ngomong, ajastukum biriwayat bihada min syekhina ajastukum qabil. Itu ilmunya masuk semua. Kayak ada seorang di Mekah namanya Syekh Mahmud Abdul Daim. Satu ketika santri dari Indonesia, beliau adalah ahli fikih Syafi'i di Mekah pada masanya. Santri Indonesia ini ngaji Qulyubi di Mekah sudah 3 bulan, itu masih muqaddimah terus, karena beliau ini matanya tidak melihat. Jadi kalau ngulang hafalan beliau sudah 3 bulan masih belum sampai Amma Ba'du. Lalu murid dari Indonesia tanya, mata bada'na ya Syekh, kapan kita akan mulai ngaji Syekh? Bada'na min zaman, kan kita sudah mulai sejak 3 bulan yang lalu. Nah, akhirnya setelah tanya seperti itu, Syekhnya bilang, sekarang tidak usah ngaji lagi ke sini. Ajastukum bihadzal kitab kama jazani syekhi ajastuka. Yang murid yang begitu kan meneruskan ngaji Qulyubi alim. Itu yang penting ada guru yang membuka. Nah, kalau kita kan nggak sabar, masa 3 bulan masih alhamdulillah saja, masih muqaddimah saja. Itu contoh saja. Nah, sama Syekh Ali bin Abdullah Baros ngaji kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas hanya Bidayatul Hidayah sampai Amma Ba'du. Tapi karena tekad kepada gurunya ini sangat hebat, ketika gurunya berhalangan, beliau mewakili, bisa baca Minhaj, bisa baca Tuhfah dan lain sebagainya. Ini ilmunya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun berat. Makanya saya bikin sharing saja beberapa makalah Syekh Ali Al-Khawas yang walaupun makalah beliau ini sangat banyak. Salah satunya adalah la yusamma aliman indana. Menurut kami ini berarti para aulia yang telah mencapai makomnya seperti makomnya Imam Ali Al-Khawas, menurut kami tidak diarani atau tidak disebut orang alim illa man kana ilmuhu ghaira mustafadin min naqlin aw sadrin.
seseorang yang ilmunya hanya mengambil nukil dari orang lain atau memperoleh dari dada orang lain alias dari gurunya, bi ayyakuna hadiriyal maqam, kecuali dia telah sampai seperti maqam Nabi Khadir. Wa amma ghairu hadza, jika dia tidak seperti Nabi Khadir yang memperoleh ilmu langsung dari Allah, fa innama huwa hakim, dia bukan alim tapi hakim. Hakim itu tukang hikayat, menceritakan ilmu. Coba kalau dijujur kita semua ini, walaupun bisa baca kitab, alim apa hakim? Cerita saja. Kita tidak punya ilmu apa-apa, menceritakan ilmu Imam Syafi'i kola, Zainuddin Al-Iraqi kola, ini akhirnya jadinya Coca-Cola saja. Hakim li ilmi ghairi, hanya menceritakan ilmunya saja fakot. Makanya dia hanya membawakan ilmu orang lain, memperoleh pahala, bukan menyampaikan ilmu, tapi ajruman hamilal ilma hatta adahu, sehingga ia hanya menjadi orang yang menyampaikan ilmu saja, bukan menjadi orang yang berilmu. Ini kata beliau. Lah kalau ingin tahu dirinya ini berilmu atau tidak, kata Imam Ali Al-Khawas, man arada ayya'rifa martabatahu fil ilmi yaqinan la syakka, jika engkau atau seseorang ingin mengetahui dirinya ini berilmu atau tidak dengan keyakinan tanpa keraguan, fal yarudda kulla qaulin hafidhuhu ila qailihi, maka kembalikan ilmu yang telah ia hafal. Misal dengan hafal qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, oh ini ilmunya Imam Ibnu Malik. Ketika dengan hafal misalnya wal ya'lamu talibu an-nasyara tajma'u masoha wa maqad angkara, dikembalikan kepada alfiyahnya Syekh Zainuddin Al-Iraqi. Ketika sampean hafal al-isnadu minad-din lawal isnad laqala man syaa masyaa, ini makalahnya siapa? Imam Nawawi apa yang bermubarak? Dikembalikan kepada yang mengucapkan itu. Coba yang tersisa tinggal berapa ilmu kita? Pernah ilmu berat? Dikembalikan kepada yang mengucap tersebut. Wa yanzuru ba'da dzalika ila ilmi. Lalu setelah itu dirinya dalam tanda kutip dilihat, diawasi, masih adakah ilmu yang tersisa. Fama wajadahu fahuwa ilmuhu, ilmu yang masih ada di dalam dirinya. Wa azunnu, kata Syali Al-Khawas, alla yabqa ma'ahu illa syai'un yasir, maka saya yakin atau saya duga orang tersebut tidak akan memiliki ilmu kecuali sedikit. La yusamma bihi aliman. Itu seperti tadi Imam Asy'arani, kitab yang beliau tulis dari guru-gurunya sampai sak pedate, diberi minyak tanah, dibakar, beliau pusing, gimana ini nanti saya besok ngajar di Al-Azhar bagaimana. Kata Imam Ali Al-Khawas, begitu kok alim, kamu itu masih derajatnya hakim li ilmi ghairi, menceritakan ilmu orang lain, baru cerita saja. Ini kalau menurut pandangan Syekh Ali Al-Khawas, ini salah satu omongan beliau agar kita kalau dipanggil al-alim, al-alamah tidak kesenangan, itu terlalu memuji. Aslinya kita ini tukang menceritakan ilmunya orang saja, kadang belum tentu kita bisa mengamalkan apa yang kita ceritakan. Itu pun kadang kita sudah di al-alim, al-alamah, bahrul fahamah dan lain sebagainya. Padahal kita ini kalau dalam pandangan para wali masih hakim saja, ahli apa? Hikayah saja, menceritakan ilmu orang lain. Ini selalu makalah beliau yang saya gunakan untuk mengontrol. Jika kita merasa alim atau ingin meremehkan orang lain, saya sendiri ini tidak punya ilmu, cuma menceritakan ilmunya orang lain saja. Qala Imam Syafi'i, ini dalam pandangan ilmu para aulia. Kalau pandangan santri ya pasti ditanya kitabnya mana, dalilnya mana. Ini kan ilmunya Ali Al-Khawas. Dan juga makalah beliau yang lain yang sering saya ingat adalah beliau ngomong atau beliau nerangkan, man sahha tauhiduhu lillahi azza wajal intafa'an hurriyah
wal i'jab wa sairud da'awi al mudillah an thariqil huda. Barang siapa orang yang tauhidnya telah benar, orang yang tauhidnya telah sah, bertauhid, bukan mengaji ilmu tauhid wujud kita kok, tapi ketauhidannya kepada Allah sudah benar-benar mendalam sah, maka akan hilang dari dirinya riya, ujub, takabur, atau sesuatu yang menjadikan ia keluar dari jalan yang benar atau jalan yang memperoleh petunjuk. Karena apa? Li'annahu yashhadu jami'al af'al was sifat laisat lahu wa innama hiya lillahi wahdahu. Karena orang yang tauhidnya sudah mendalam, dia tidak akan merasa berbuat apa-apa. Dia akan mengerti bahwa yang berbuat tiada lain hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kadang di hikam itu ada omongan, wong kita tidak berbuat kok minta pahala. Maka kita adalah orang yang maghrur, tertipu. Sampai yang sholat niku sampai digerakkan oleh Allah atau gerak sendiri? Berarti yang sholat itu siapa? Allah. Yang bekerja itu siapa? Allah. Yang berbuat itu siapa? Allah. Lah kok sampai jaluk opah? Alangkah engkau tidak punya malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang tauhidnya sudah mendalam, dia akan mengerti segala gerak-gerik langkahnya. Seperti puisinya Rabi'atul Adawiyah, hati bergetar mengingat dikau, itu semua aku tak berjasa. Hati kita bisa zikir Allah, Allah itu semua kita tidak jasa, tapi diberi rahmat oleh Allah. Ketika kita bisa sholat, hakikatnya kita itu disolatkan oleh Allah. Kalau Allah tidak mau ngasih, ya kita tidak akan bisa tidak akan bisa sholat. Kita duduk di sini, kalau dalam pandangan ilmu tauhid, kita itu didudukan apa duduk sendiri? Kalau Allah tidak mendudukkan kita di rumahnya, Sayyidil Walid Habib Lutfi, walaupun pingin tidak akan sampai. Wong tetangga sini yang dekat aja nggak pada ngaji ke sini, karena tidak didudukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang tauhidnya mendalam, dia tidak akan pernah ria, tidak akan pernah ujub, tidak akan pernah membanggakan dirinya. Santai saja. Itu salah satu makolahnya Imam Ali Al-Khawas. Sebelum kita membahas makalah beliau tentang cinta, kita mengenal dulu kepada beliau. Ini salah satu ulama favorit saya. Banyak ulama yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Imam Haddad, beliau buta huruf. Tadi sanadnya kan sampai Imam Haddad. Tapi coba kita baca Nasihat Diniyah, kita baca Rotibul Haddad, kemudian kita baca Risalatul Mu'awanah, Da'watul Tamah. Baca saja kita belum tentu paham, apalagi mengamalkannya. Maka jangan suka menghina. Tataran orang alim itu harus pernah baca Tafsir Kabir, harus pernah membaca misalnya Insan Kamil. Nah, nanti Allah akan mempermalukan kita. Ternyata ada ulama-ulama yang Allah kehendaki seperti itu. Bahkan Nabi kita sendiri ya Nabiul Ummi. Maka kadang saya itu tidak mengakui dia itu alim, tidak bisa baca kitab. Ukuran alim bukan membaca apa? Membaca kitab, tapi seberapa kepahaman dia tentang apa yang diterangkan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Maka orang-orang yang tauhidnya sudah mendalam, kata Syekh Ali Al-Khawas, man shahha tauhiduhu lillahi azza wa jal intafa an budda'awi al-mudillah an thariqil huda. Orang yang tauhidnya sudah sah, benar-benar bertauhid, bukan pinter cerita ilmu tauhid, ngerti dalil tafsili, dalil ijmali, ta'alluq soluhi qadim, itu cerita tauhid. Anak kecil saja bisa menghafalkan. Tapi tauhid yang benar-benar merasuk, maka ia tidak akan merasa berbuat apa-apa. Karena Allah ini yang menciptakan segala perbuatan kita itu Allah apa kita sendiri? Lalu yang sedekah Allah, yang ngasih rezeki Allah, kita tidak berbuat apa-apa kok minta pahala. Itu alangkah malunya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makalah beliau yang sering saya ingat, bab rizki. Saya kalau posting rizki ingat makalahnya
Syekh Ali Al-Khawas, pikiran saya jadi adem. Ar-rizqu fi talabil marzuqi dairun. Rizki itu ketika mencari orang yang hendak memperoleh rizki, dia dairun. Dairun itu muter-muter. Rizki itu juga makhluk. Dia mencari marzuk. Marzuk ini orang yang akan mendapat rizki. Wal marzuk fi talabi rizqihi hair. Sementara orang yang hendak memperoleh rizki pusing di dalam mencari rizki. Akhirnya tidak ketemu, satunya muter, satunya apa? Pusing. Wa bisukuni ahadihima yataharrakul akhar. Maka dengan diamnya salah satu antara rizki dan marzuk, maka yang satu akan bergerak. Maksudnya bagaimana? Kalau sampean itu pusing tentang rizki, maka sampean yang dituntut untuk mencari rizki. Tapi kalau sampean tenang, rizkinya yang akan mencari sampean. Tinggal sampean mau pilih yang mana. Logikanya jenengan pernah mancing apa enggak? Mancing itu kalau enggak dapat ikan, lalu mancingnya di obat abit kayak gini, itu ikannya pada lari apa enggak? Tapi kalau dia tenang, ikannya yang akan menghampiri pancingnya, apa pancingnya yang mencari ikan. Hakikatnya rizki itu tolabul marzuk, seperti anak panah mencari sasarannya. Tapi kitanya kok pusing. Ini yang diceritakan Imam Ali Al-Khawas, ini urusan hati. Jadi kalau hati ini pusing urusan rizki, maka misalnya rizki kita berada di sebelah barat, ya rizkinya diam, dia yang menunggu kita. Tapi kalau kita mencarinya dengan tenang, rizkinya yang akan datang mencari kita. Ini keadaan hati. Tenang itu bukan malas loh. Bekerja, misalnya menjahit, hatinya tenang sambil ingat kepada Allah. Jangan, kalau hati pusing urusan rizki, malah rizkinya yang menunggu kita. Kalau kita bekerja giat, tetap bekerja tapi hatinya tenang, sudah yakin bahwa rizki itu diatur oleh Allah, maka rizki yang akan mendatangimu. Maka ketika kadang saya pusing bab rizki, kadang saya tersenyum sendiri. Wah, kalau begini saya justru akan upaya untuk mencari rizki saya. Tapi kalau tenang, rizki yang akan mencari apa? Marzuk. Logikanya kayak gitu. Orang kita mancing tidak dapat kemudian kita obat abitkan, bahasa Indonesianya apa? Hah? Kita nggak tenang diobat abitkan, ya malah rizkinya bubar semua. Tapi kalau kita tenang tapi tetap mancing loh, kita bawa pancing, bawa umpan, ya rizkinya yang akan datang. Itu keadaan rohani juga seperti itu. Kemudian makalah yang terakhir yang ingin saya sampaikan, walaupun makalahnya ini banyak kita itu ketika ngamalkan sesuatu, kadang kita ingin jadi orang kasyaf. Rasanya kasyaf itu bagaimana sih? Rasanya futuh itu bagaimana? Kata Syekh Ali Al-Khawas, la yakhruju ahadun minad dunya hatta yukshafa lahu. Semua manusia tidak akan keluar dari dunia mati kecuali telah kasyaf. Jadi sahabat semua ini kalau akan menjadi orang kasyaf an haqiqati ma huwa alaih, tentang hakikat keberadaan dirinya. Nah, ilmu Jawa sejatine ingsun misalnya, kalau ilmu Jawa akan diberi kasyaf, mengerti hakikat dirimu, hakikat sesuatu. Wa yatasawa ma'ahlul kasfi, sehingga derajat dia sama dengan ulama-ulama ahlul kasyaf. Innama huwa taqdimun au ta'khirun. Perbedaannya dipercepat atau diperlambat, minim nggih. Mangke jenengan Pak mati kurang semenit niku dikasyaf karo Allah, weruh iblis, weruh malaikat. Kalau sampean min ahli nar, engkau akan memandang tempatmu kelak di neraka. Jika engkau ahli iman, engkau akan kasyaf melihat tempatmu di surga. Jadi tidak usah pingin jadi orang kasyaf. Jadi sampan-sampan ini nanti kasyaf, tinggal kasyaf lambat apa cepat. Maka setiap orang yang mati kalau kita ngaji ihya, malaikat datang. Maaf ya Pak, kalau kita orang bisa ngomong, rizki Anda sudah saya cari dari timur ke barat, sudah tidak ada rizki, mungkin sudah tiba waktunya. Ketika
nyawa sudah sampai di tenggorokan, lalu iblis datang, kamu kok percaya sama Allah? Itu kejadiannya kelihatannya cepat. Padahal kalau kita lihat berita Indonesia 60 detik, pernah berita Indonesia atau dunia 60 detik, tik berita Irak, berita Iran, berita Amerika, berita Rusia hanya dalam 60 detik. Pernah lihat berita dunia dalam 60 detik nopo dereng? Dan itu sama, walaupun nyawa masih di sini, kita akan mengalami kasyaf kelak. Cuman kasyafnya kita ini cepat apa lambat. Jadi nggak usah pingin kasyaf, nanti semua orang akan mengalami kasyaf seperti kasyafnya orang-orang yang ahlul kasbi. Cuman bedanya mungkin kalau kita sekarang kan tidak kuat mungkin, nanti mati kurang sak jam kasyaf akhirnya melihat. Makanya banyak orang-orang yang hendak mati mencium wewangian surga, bisa melihat, aku sudah dijemput oleh guru saya, aku sudah dijemput oleh Rasulullah. Banyak orang yang mengalami seperti itu. Jadi kelak sebelum keluar dari dunia, walaupun kita ini umpama naudzubillah min dzalik, orang kafir semua, pandangan ruhaniyahnya akan terbuka. Maka kasyaf itu juga bagian dari syariat yang harus kita yakini memang ada, walaupun kita belum mengalaminya. Kata Syahli Al-Khawas, tidak usah pingin kasyaf, karena semua orang nanti ada jatahnya apa? Ada jatahnya kasyaf lah. Mungkin kita kasyafnya nanti mati kurang semenit saja, melihat arwah para aulia dijemput oleh Rasulullah, amin ya. Kalau lihatnya sekarang kan, wah Rasulullah hadir, bila kapan itu Ki Abdurrahman udah ada apa-apa. Nah, itu memang ada seperti itu, tapi ada orang-orang yang kasyafnya itu didahulukan, seperti para ulama-ulama yang diperlihatkan seperti itu. Misalnya ada ulama ketika mahalul qiyam dia memilih duduk. Ketika ada orang tanya, Kiai kenapa yang lain berdiri kau duduk, bagaimana aku berdiri? Karena aku melihat Rasulullah berada di depanku sedang duduk, untuk apa aku berdiri? Kadang kita menyangka ini Kiai gila apa gimana. Sebenarnya semua orang nanti akan mengalami seperti itu. Jadi nggak usah tirakat, nggak usah wiridan. Kata Syahli Al-Khawas, kita ini calon-calon orang kasyaf. Sudah gitu aja, nggak usah berharap jadi orang apa? Orang kasyaf. Nanti pasti akan dibuka pada waktunya oleh Allah. Semoga dibuka dalam kebaikan ya. Ojo dibuka cekak-cekik sakaratil maut yang ditampakkan neraka, itu calon tempatmu kayak naudzubillah min dzalik. Dan ada para kekasih Allah sekelas Imam Ali Al-Khawas, walaupun belum mendekati sakaratil maut, tapi mata batinnya sudah dibuka oleh Allah, sehingga beliau secara zahir ngaji kepada Syekh Ibrahim Al-Madbuli. Setelah futuh, beliau membacanya langsung kitab tingkat tinggi, kitab Lauhil Mahfuz, yang di dalamnya mengandung berbagai keterangan yang unik-unik. Nah, memang Al-Quran itu kan turun dari Lauhil Mahfuz, maka keterangan yang lebih jelas tentang tafsir Al-Quran ya di Lauhil Mahfuz. Dan Imam Sya'rani dipertemukan dengan orang yang seperti itu, yaitu Imam Ali Al-Khawas radhiyallahu anhu. Semoga dengan berkahnya dan yang kita bangga, beliau adalah guru apa? Guru kita. Itu beliau wafat sekitar tahun 1949 maksud saya Hijriah. Beliau adalah orang Mesir. Ini salah satu karomah daripada Syahli Al-Khawas, guru daripada Imam Sya'rani. Ilmunya membuat heran ulama-ulama Al-Azhar, kemudian ini umi. Dan beliau berkata, la yakfi fi mahabbati ashabi Rasulillah an muhibbahumul mahabbah al-adiyah. Tidak cukup di dalam cinta kepada para sahabat Rasulullah ini cinta seperti ada pada umumnya. Pokoknya saya cinta. Kamu cinta enggak dengan sahabat? Cinta. Kamu cinta enggak dengan Sayyidina Abu Bakar? Cinta. Bukan cinta-cinta yang umum seperti itu. Innamal wajib, tetapi yang wajib menurut beliau alaina
wajib kepada kita anna law kunna nu'adzabu min jihadihim bi mahabbatina lahum la narji'u an mahabbatihim. Ukuran daripada cinta yang benar kepada para sahabat yang wajib adalah andaikan kita disiksa, andaikan kita dicincang, andaikan kita disakiti atau kita diazab misalnya, atau kita dipentungin cara wong Pekalongan ya, maka tidak akan merubah cinta itu, tidak akan menarik cinta itu. Ini kata beliau, bukan hanya ungkapan radhiyallahu anhu, tapi harus punya mental. Kalau saya sampai disiksa pun, misalnya dipaksa, ayo ngomong Abu Bakar laknatullah, bahwa kita memilih disiksa daripada harus mengatakan para sahabat itu mendapat laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh saja. Kama la narji'u an imanina bit ta'dzib, seperti kita tidak merubah atau mencabut iman kita sebab kita disiksa. Makanya iman itu perlu. Walaupun saya disiksa, walaupun saya dicincang, saya tetap akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama waqa'a li Bilal wa Suhaib wa Ammar, seperti terjadi kepada sahabat Bilal, sudah masyhur sahabat Bilal itu disiksa, seperti masyhur terjadi kepada Suhaib. Suhaib ini sahabat yang kurang masyhur, tapi Rasulullah mengatakan as-sabaq arba'ah, orang yang terdahulu, orang yang mendahului atau orang yang pendahulu adalah 4 orang. Ana sabiqul Arab, sayalah pertama orang Arab yang beriman kepada Allah. Wa Suhaib sabiqur Rum, dan sahabat Suhaib adalah pendahulu dari orang-orang Romawi. Wa Bilal sabiqul Habasyah, dan Bilal adalah pendahulu orang-orang Ethiopia. Wa Salman sabiqul Farsi, dan Salman adalah pendahulu orang-orang Persia. Kata Kanjeng Nabi, pendahulu itu ada 4. Saya pendahulunya orang Arab di dalam la ilaha illallah. Suhaib pendahulunya orang Romawi. Bilal pendahulunya orang Ethiopia Habasyah. Salman pendahulunya orang Farsi. Dia adalah orang Rumi. Suhaib ini kemudian berdagang di Mekah, menjadi orang yang kaya raya, sukses di Mekah. Lalu beliau mengimani akan kenabian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dagang sukses, tiba-tiba perintah hijrah ini datang. Lalu ia membawa perbekalan hartanya, dibawa untuk berhijrah. Ternyata di jalan dihadang oleh kafir Quraisy jahiliyah. Ente ini datang ke Mekah dalam keadaan kere, lalu berdagang di Mekah menjadi sukses, terus mau keluar dari Mekah membawa kekayaan Mekah, yo nanti dulu harus kamu tinggalkan semua hartamu. Maka ia hijrah ke Madinah, sedikit pun tidak membawa bekal. Hartanya monggo, kalau sampai ingin menguras harta saya. Akhirnya beliau sampai di Madinah tidak membawa bekal apapun, padahal Madinah Mekah itu gurun, yang sekarang naik bis saja lama, apalagi jalan kaki. Tiba-tiba di Madinah, ketika bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah sudah menjawabnya, Ribhul Bai Aba Yahya, kuliahnya itu Aba Yahya. Ribhul Bai Aba Yahya, dagangmu untung besar, dagangmu untung besar. Padahal beliau malah modal dagangannya malah lenyap. Rasulullah malah ngomong daganganmu untung banyak. Lalu Suhaib bertanya, Rasulullah, tidak ada yang tahu kejadianku. Kata Rasulullah, malaikat Jibril dan Allah tahu, dan ia menghabarkan kepadaku, wa minan nasi mayashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari ridho Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ini Baqarah 207, di mana secara zahir dia dagang itu bangkrut, Rasulullah malah bilang engkau untung banyak. Ternyata
untung ini dagang apa? Dagang akhirat. Makanya ada satu kunci sukses juga jika ingin menjadi orang dagang yang sukses, jangan pernah mengatakan dirinya rugi. Kalau mengatakan dirinya rugi, dia akan rugi, bangkrut. Itu resep di dalam Al-Quran, walaupun ayatnya saya rada lupa. Misalnya tiru Imam Hanafi misalnya, atau tiru ini pulpen ini harganya 1.000 rupiah. Ketika ada orang miskin membeli, saya pingin punya pulpen itu. Lah kamu punyanya uang berapa? Saya punyanya uang 500 rupiah. Karena kita lihat dia fakir, ya kita tidak jual 1.500, kita jual berapa? 500. Ya udah, untukmu 500 karena kamu punyanya uang 500. Jangan mengatakan, wah saya modal 700 kok saya jual 500, saya berarti rugi 200 ini. Ya nanti daganganmu rugi. Tapi bilanglah saya untung 200 karena saya jual apa? 500. Untung di mana? 200-nya kita telah memberi sedekah sir kepada orang tersebut. Karena kita kan rugi 200, tapi jangan bilang apa? Rugi, diniati sedekah sir. Maka kerugianmu itu di kemudian hari akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham maksudnya nggih? Misalnya sampean model beli apa ini? Pulpen ini 700 mau dijual 1.000, lalu kamu jual berapa? 500. Berarti kan secara dagang dunia kamu rugi 200. Wong kamu pulaknya berapa? 700. Lah nek kamu bilang rugi, ya daganganmu alamat bangkrut. Maka jangan pernah, kalau di mulut silahkan, wah saya rugi 200 ini, silahkan ngomong sama teman. Kalau nggak perlu ya nggak perlu ngomong, tapi diniatkan saja di dalamnya sedekah sir. Itu contoh seperti Imam Abu Hanifah ketika ada orang miskin mau membeli permadani yang harganya modalnya 400, Imam Abu Hanifah bertanya, punya uang berapa Bu? 200. Lalu ia pun menjual 200. Lalu ia bilang, daganganku hari ini untung. Berarti kalau 400 untung 200 berarti berapa? 100% apa 50%? 50%. Kamu 50%. Ya Imam Hanafi dagangnya tidak pernah bangkrut. Nah kalau kita kan, wah rugi ini saya, rugi ini saya. Kalau orang Pekalongan bilang awake dhewe dispatani, ya akhirnya apa? Rugi temenan. Wong anak indal beni abdi. Jadi kalau dagang secara zahir kita itu rugi, jangan bilang apa? Rugi. Sudah kerugiannya diniati sedekah apa? Siri, dan itu dalam waktu cepat akan kembali dalam bentuk yang lain. Sama seperti Suhaib ini, secara dagang dia kelihatan rugi. Wong modalnya di dalam tanda kutip dirampok oleh kafir Quraisy. Enak saja kamu cari duit di Mekah, hijrah, uangmu mau dibawa semua, tinggalkan semua kekayaanmu. Lalu ya tinggalkan. Rasulullah bilang kamu telah untung besar. Yaitu untung secara maknawi. Maka orang tasawuf ketika dagang tidak pernah mengatakan rugi, tinggal untungnya secara zahir atau secara batin, secara hakiki atau secara apa? Maknawi. Ketika bahasa orang lain mengatakan rugi, orang sufi mengatakan oh dagang saya untung, tapi secara apa? Maknawi. Karena saya bisa sedekah apa? Sedekah sir. Makanya hartanya akan kembali. Lah kalau bilangnya rugi ya nanti rugi terus dagangannya. Ganti tahu rugi, dagang batik rugi, ya karena saya rugi terus ini. Coba kalau untung ya sudah, saya pulangnya 700 kok saya jual berapa? 500 karena keadaan ekonomi yang sulit. Berarti saya ini untung 200, yang 200 saya niati apa? Sedekah sir. Jadi orang beriman di dalam memandang untung dan rugi, bukan hanya secara matematika saja. Makanya Suhaib ini kecintaannya kepada Rasulullah sudah terbukti, berani meninggalkan semua kekayaannya di Makkah. Kalau Ammar kemarin kan sudah saya ceritakan. Juga kama waqa'a lil Imam Ahmad bin Hanbal fi mas'alati khalqil Quran. Juga seperti masalah yang terjadi kepada Imam Ahmad bin Hanbal ketika peristiwa memakhlukkan Al-Quran.
Imam Ahmad Ibn Hanbal ini ulama yang hidup sekitar tahun 164 Hijriahan. Beliau ahli hadis, murid daripada Imam Asy-Syafi'i. Dalam berbagai sumber Imam Ahmad bin Hanbal itu Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas bin Auf bin Qasib bin Mazin bin Syaiban bin Zuhal bin Tha'labah bin Ukanah bin Sa'ab bin Ali bin Bakar bin Wa'il bin Qasib bin Hanad bin Aqsa bin Dami' bin Jadilah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Berarti ada darah Quraisy apa betul? Maka orang-orang yang alim-alim itu walaupun nyimpang kemana-mana, seperti kemarin bilang, mungkin nasabnya jenengan kalau diurut kok senang dengan bahasa Arab, bisa bahasa Arab walaupun sedikit, senang ngaji, ya mungkin nyambung ke Adnan atau ke Kilab. Nah, insya Allah tidak nyambung ke Abu Lahab karena keturunannya sudah punah. Tabat yada Abu Lahab, juga tidak ke Abu Jahal insya Allah karena keturunannya sudah lenyap. Nah, ini Imam Ahmad Ibnu Hanbal ini sama seperti Imam Syafi'i, masih memiliki hubungan ke Quraisy walaupun tidak kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Imam Ahmad Ibnu Hanbal ini kisahnya yang paling terkenal adalah di mas'alati khalqil Quran. Ketika masa dinasti Abbasiyah, yaitu Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Wathiq, 3 khalifah inilah yang berurusan dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal ketika pemimpin-pemimpin negara, Sultan di Baghdad itu terpengaruh pemikiran Mu'tazilah yang memakhlukkan Al-Quran. Lalu Imam Ahmad diundang, dipaksa untuk memberi fatwa bahwa Al-Quran adalah makhluk. Tapi Imam Ahmad Ibn Hanbal memilih disiksa, memilih dipenjara. Itu riwayat yang masyhur daripada ia harus berfatwa bahwa Al-Quran adalah makhluk. Tapi ada sisi lain yang kita tidak tahu atau jarang kita pelajari. Kenapa Imam Ahmad begitu kuat, sehari dipukuli pakai, kalau orang sekarang bilang pakai penjalin sampai beliau pingsan. Makanya satu ketika anak beliau dalam manaqib Imam Ahmad Ibn Hanbal, anak beliau namanya Abdullah, sering mendengar ayahnya berdoa, Allahumma ighfir li Abil Haytham, Allahumma arham Abul Haytham. Ya Allah, ampunilah Abu Haytham. Ya Allah, kasihanilah Abu Haytham. Lalu aku bertanya kepada ayahku, man Abul Haytham ya abadi? Bah, Abul Haytham itu siapa? Lalu Imam Ahmad menjawab, rajulun minal a'rab lam ara wajhah. Orang Arab asli Badui yang saya tidak pernah lihat wajahnya. Kok bisa bah? Ketika malam besok saya akan dihukum jilid, disabeti sampai pingsan, saya dimasukkan di dalam sel yang gelap. Lalu tiba-tiba ada orang yang menyenggolku. Lalu ia bertanya, a'anta Ahmad Ibnu Hanbal, apakah engkau adalah Imam Ahmad Ibnu Hanbal? Lalu aku menjawab iya. Orang tersebut bertanya kepadaku, ata'rifuni, apakah engkau mengenalku? Aku menjawab lah, tidak. Lalu orang itu berkata, ana Abul Haytham, saya adalah Abul Haytham Al-Lis, rampok yang terkenal, syaribul khomer, peminum arak, qati otorik, tukang rampok, maktubun Fidiwani Amirul Mukminin, saya divonis di dalam undang-undangnya Amirul Mukminin bahwa saya ini dijilid tamania asyara al-fajal datan mutafarriqah, dijilid 18.000 kali. Saya ini centeng, bejingan, tukang maling. Waqad ihtamaltu hadza fi sabili syaitan, tapi saya bersabar, saya menahan, saya menanggung jilid 18.000 ini padahal saya berada di jalan setan. Fasbir anta fi sabilillah ya Ahmad, sementara engkau berada di jalan Allah, harusnya engkau bersabar. Wong saya di jalan setan saja sabar, masa kamu di jalan Allah tidak apa?
tidak sabar. Niku yang menjadikan Imam Ahmad Ibnu Hanbal orang sabar, ternyata dapat ijazah sabar dari seorang apa? Penjahat, namanya Abul Haytham. Nah, kalau diangsur saja 18.000, kalau diangsur sehari dipukul pakai rotan yang besar 50 kali, berarti dia baru bebas dari penjara berapa tahun? Coba 18.000 coba dibagi 365 berapa? Hukumannya Abul Haytham berapa? Hah? 18.000 dibagi 360 misalnya tahun kan 360, limanya libur wis kalau 50. Hah? 50. Berarti sehari Abul Haytham itu dipukul 50 kali. Dan yang memukul adalah Al-Gojo. Saya sabar menjalani hukuman saya. Jadi dia di penjara sambil menunggu utangnya lunas. Utangnya apa? Dijilid, dihajar pakai rotan yang besar, dan yang menghajar itu siapa? Al-Gojo. Saya yang di jalan setan saja, saya sabar menghadapi sabetan-sabetan. Maka kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal, maka ketika aku diikat lalu aku dijilid, ulama nazala saub, ketika cambuk atau ketika pecut ini ala dhuhri sampai ke punggungku, tadzakartu kalam Abul Haytham, aku selalu mengingat ucapan Abul Haytham. Wa qultu fi nafsi, aku katakan di dalam hatiku, isbir fi sabilillah ya Ahmad, isbir fi sabilillah ya Ahmad, sabarlah engkau wahai Ahmad karena engkau berada di jalan Allah. Omongannya bajingan mau selalu terekam. Makanya ketika beliau kemudian khalifah, dia berdoa dalam penjara, ya Allah sudahilah polemik tentang Al-Quran makhluk ini ya Allah. Ternyata Khalifah Al-Ma'mun tiba-tiba sakit dan meninggal dunia. Lalu kemudian khalifahnya dari Al-Ma'mun diganti Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim kemudian diganti Al-Wadhiq. Al-Wadhiq membebaskan tapi di tahanan di dalam rumah, tidak boleh keluar rumah. Sehingga ada cerita terkenal ketika Imam Ahmad berada di tahanan rumah, ada santri dari Spanyol atau dari Andalus namanya Batik bin Makhlad. Setiap mau ngaji ke Imam Ahmad menyamar sebagai seorang pengemis. Itu mau ngaji kepada Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Ketika masa berganti, Al-Wathiq diganti Mutawakil. Mutawakil ini orang ahlu sunnah wal jamaah. Ini pentingnya memilih pemimpin yang satu frekuensi, satu akidah, bukan hanya Islam saja. Maka Imam Ahmad bin Hanbal dibebaskan menjadi ulama yang masyhur. Sementara ulama Mu'tazilah yang dulu menentang Imam Ahmad bin Hanbal pada mati mengenaskan, dan tidak kita kenali lagi siapa ulama-ulama yang menjebloskan atau memfitnah Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Tapi ada cerita unik tadi yang menjadikan Imam Ahmad sabar, itu bukan ulangan gurunya, tapi ulangan siapa? Abul Haytham. Wong saya di jalan setan saja sabar, kamu harusnya di jalan Allah lebih apa? Lebih sabar. Maka ketika saya dipukuli sampai pingsan, wakilah Imam Ahmad itu di penjara selama 2 tahun. Itu selalu hati saya mengingat omongan Abul Haytham. Maka saya tidak pernah melihat orang tersebut, saya tidak pernah mengenal orang tersebut, hanya mengingat suaranya saja. Maka anaknya sering mendengar, ayahnya setiap malam berdoa, Allahumma firli Abul Haytham, Allahumma arham Abul Haytham. Tapi tidak diceritakan nanti Abul Haytham ini jadi apa. Tapi intinya ketegaran Imam Ahmad bin Hanbal itu melihat wong dia bajingan tengek, tukang mabuk di penjara saja sabar. Padahal orang tidak benar. Saya orang yang di jalan Allah, orang yang benar, ya harusnya saya lebih apa? Lebih sabar. Maka ketika saya disiksa, ini Imam Ahmad bin Hanbal cerita kepada anaknya, berarti sharing, ini ilmu pribadi. Tapi ketika beliau mengajar di hadapan halayak orang, mengapa engkau sabar? Disiksa seperti itu, dipukul sampai pingsan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, karena saya mengingat
bahwa siksa neraka lebih pedih daripada siksa al-buju. Ilmu pidato sama ilmu pribadi lain. Nah, karena alaikum bisyar wa alaikum bitsibar ini kan cerita kepada anaknya, rahasia apa? Pribadi. Sebenarnya bikin saya kuat itu omongan seorang apa? Bajingan. Tapi ketika ngomong di halayak ramai yang menjadikan sabar, ya siksa dunia itu nggak ada bandingannya dengan siksa di neraka. Daripada aku disiksa ning neraka, aku memilih disiksa di dunia daripada saya harus berfatwa bahwa Al-Quran adalah makhluk. Karena akidah ahlu sunnah wal jamaah, Al-Quran adalah kalamullah dan Al-Quran bukan makhluk. Al-Qurannya, kalau kertasnya, samaknya, tintanya ya makhluk, tapi Al-Qurannya isinya adalah kalamullah. Ini Imam Ahmad Ibnu Hanbal masih idealis. Sementara Imam Syafi'i, mengapa ia berpindah dari Baghdad ke Mesir menghindari fitnah? Ketika beliau diundang oleh para ulama Mu'tazilah bersama Sultan Makmun, Imam Syafi'i menjawab, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, hadhil arba'ah makhluk. 4 ini adalah makhluk. Langsung Imam Syafi'i bebas. Makanya orang yang mengikuti mazhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal kadang saklek. Mayoritas orang-orang yang ngaku Wahabi ya mazhabnya ngakunya Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Kalau Imam Syafi'i dan ketika muridnya ditanya, nah sampean kok di Mu'tazilah itu bagaimana? Imam Syafi'i mengatakan jangankan Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran makhluk. Oh kamu kan tidak lihat, saya itu bilang Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran 4 ini adalah makhluk. Maksudnya 4 ini jari-jari saya yang makhluk. Akhirnya Imam Syafi'i bebas. Makanya jangan heran kalau ulama mazhab Syafi'i mesti itu suka berpolitik, jadi caleg, jadi bupati. Karena Imam Syafi'inya juga untuk menyelamatkan diri dari kezaliman menggunakan taktik apa? Politik juga. Jadi Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran 4 ini semua apa? Makhluk. Maksudnya hati saya ini, kalau ngaji Ibnu Aqil kan omongan itu yang penting masuk ke dalam hati, walaupun secara bahasa kadang keliru, tapi yang penting paham ini itu. Kalau kita belajar ilmu retorika apa? Bahasa 4 ini adalah apa? Makhluk. Wah, Imam Syafi'i bebas karena beliau dianggap telah memakhlukkan apa? Jangankan Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran 4-4-nya apa? Makhluk. Dan ternyata yang beliau maksud 4 ini adalah jari apa? Jemari. Lah Imam Ahmad Ibnu Hanbal terlalu idealis, nggak mau, lebih baik memilih